Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023. Dalam pidato pembukaannya, Menko Mahfud MD blak-blakan menyebut soal praktik korupsi di era Orde Baru dan reformasi. Menurut Mahfud, korupsi era Soeharto berlangsung dengan membagi-bagi proyek. Saat ini, korupsi bisa dilakukan dengan mendatangi anggota DPR, meminta proyek dan akan dimintai jatah. Mengapa di Indonesia nih demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi, sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasarnya diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, dui fungsi ABRI dicabut dan seterusnya agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih, korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan gini, gampang. Zaman Orde Baru tuh, kalau mau korupsi ini, APBN misalnya, Pak Harto nyusun APBN, nggak bisa dibantah oleh siapapun ya APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya. Korupsi itu terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya dibagi-bagi gitu, sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa. Datang ke anggota DPR, pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada uangnya tersedia, baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali, dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, naik kereta api. Wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, jatuh saya makan siang ke Jogja sebentar, bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta Pak. Jadi sekarang semakin meluas, dan itu persoalan kita. Sehingga kalau ditanya Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar, sekarang besar ke orang tenang-tenang aja gitu. Tenang-tenang aja tuh maksudnya apa? Kadang-kala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita enggak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Sampai menjadi bom ketika ditansil 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto, itu paling miliaran, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah sekarang kita tiap hari tuh 300 miliar, oh itu 6 triliun, oh itu 800 miliar. Banyak sekali. Dan itu saudara terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif nih, eksekutif nih, poros korupsinya karena menguasai APBN. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan 3. Penentuan jenis barang tuh mau ikut. Menentukan, harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup. Dan tidak boleh titip materi. Kalau dulu itu apa APBN-nya, oh gini masuk akal, betul kebutuhan, cetot. Sekarang undang ini masukkan, macam-macam gitu. Yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju, tetapi sekarang itu tadi nomokrasinya tidak bisa mengimbangi
Sehingga apa yang terjadi? Indeks persepsi korupsi kita turun. Jadi di sini pertanyaan Pak, kenapa? Karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi itu tidak berlaku di Indonesia. Di negara lain berlaku, di sini tidak. Kenapa tidak berlaku? Karena sebenarnya demokrasi itu berjalan di awal, nah tiba-tiba memasuki beberapa tahun gitu menjelang periode di pertengahan periode kedua itu berbelok menjadi oligarki. Namanya demokrasi tapi sebenarnya prakteknya oligarki.